Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa belajar dengan sehat walafiat. Ada yang sakit? Mari kita doakan teman-teman kita yang sakit. Dan selamat datang di kelas virtual kita, kelas 9 di Mapel PAI atau Ismuba, submapelnya Quran Hadis, kelas 9 semester pertama di materi atau di bab yang pertama dengan materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Hari ini kita belajar di kelas, besok-besok kita bisa belajar di tempat yang lain, di auditorium misalnya, atau di mana saja yang kita anggap enak dan nyaman ya. Siap ya? Ya. Baik, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan berdoa bersama. Berdoa bersama kita mulai dari sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai, semoga Allah memudahkan kita di dalam belajar dan melindungi kita dari segala musibah dan bencana. Amin. Anak-anakku semuanya, pembelajaran kita hari ini merupakan tema yang sangat menarik, yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa itu optimis? Apa itu ikhtiar? Apa itu tawakal? Sudah sering kita dengarkan. Di mana? Di pengajian-pengajian, di ceramah-ceramah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam lebih jauh dengan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan 3 pembahasan tadi. Nah, insya Allah setelah pembelajaran ini, selama pembelajaran ini berlangsung, ada 4 kompetensi yang akan kita raih. Ada namanya kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Di kompetensi spiritual diharapkan siswa nanti terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan perintah agama yang mulia. Nah, di kompetensi yang kedua, yaitu sosial, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap, tindakan, perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal yang merupakan implementasi dari Quran Surah Az-Zumar ayat 53, kemudian Quran Surah An-Najm ayat 39-42, dan yang terakhir Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kompetensi yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu memahami makna keseluruhan dari Quran Surah Az-Zumar ayat 53, kemudian Quran Surah An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang merupakan ayat-ayat tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan yang keempat, peserta didik nanti diharapkan mampu membaca dengan baik sesuai dengan hukum ilmu tajwid Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang berkaitan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, anak-anakku semuanya, itu yang akan kita pelajari. Dan mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan menyaksikan dan mendengarkan sebuah video, sebuah cerita yang dimana nanti semua peserta didik, anak-anakku semuanya, kemudian memberikan tanggapan apa hikmah pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut, agar kemudian kita bisa menginternalisasikan di dalam diri kita. Sudah siap semuanya? Ayo siapkan fisiknya, siapkan pikirannya, dan siapkan hatinya untuk belajar. Oke, mari kita dengarkan kisahnya secara bersama-sama. Mulai. Untuk menguji Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan kepadanya
untuk meninggalkan Hajar dan putranya Ismail di Makkah, di sebuah tempat yang tandus, di padang pasir yang kering, sepi dan jauh dari keramaian. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan makanan dan minuman ala kadarnya untuk istrinya dan putranya yang masih kecil. Dengan berat hati Ibrahim alaihissalam melangkah meninggalkan anak dan istrinya yang sangat dicintainya di lembah Bakkah yang kelak menjadi Masjidil Haram. Melihat suaminya berjalan pergi, Hajar sambil menggendong Ismail bertanya, "Wahai suamiku, engkau hendak kemana? Mengapa engkau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tidak sanggup ia memalingkan wajahnya yang penuh dengan kesedihan. Sementara Hajar mengulang-ulangi pertanyaannya. "Apakah Allah memerintahkanmu, wahai Ibrahim, untuk melakukan ini?" tanya Hajar kemudian. Nabi Ibrahim hanya mengangguk dan terus melangkah meninggalkan keduanya. "Jika Allah yang memerintahkanmu, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami," ucap Hajar menguatkan dirinya dan suaminya untuk bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah keduanya ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, Ismail mulai kehausan dan menangis dengan kerasnya. Sementara persediaan air mulai menipis. Dalam kebingungan, Hajar segera pergi mencari air di sekitar tempat mereka tinggal. Nihil, ia kemudian naik ke bukit Sofa, namun juga tidak menjumpai air. Lalu ia ke bukit Marwah. Dengan penuh optimisme yang tinggi, Hajar kembali ke bukit Sofa, lalu ke bukit Marwah. Tanpa putus asa, Hajar berusaha semaksimal mungkin berikhtiar mencari air. Maka diulanginya dari bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tidak dijumpainya air. Namun Hajar tidak putus asa. Ia kemudian memasrahkan segala hasil dan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Hajar melihat tanah di kaki Ismail itu basah. Ia segera menggali tanah tersebut sambil mengatakan Zam-zam, Zam-zam, yang berarti mengalir terus-menerus. Sampai hari ini air Zam-zam terus mengalir dan dinikmati oleh semua manusia. Setelah itu mereka menikmati air dengan puas. Sungguh indah hasil dari sebuah usaha yang keras dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Luar biasa inspiratif. Silahkan penuhi komentar di bawah. Kirim komentar, tunjukkan kemampuannya, tunjukkan gairah belajarnya. Nanti Pak Guru akan menilai satu-satu. Oke? Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai mengkaji tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, Bapak Guru mau nanya nih, apa itu optimis? Mikir ya. Optimis sudah sering kita dengar ya. Apa itu ikhtiar? Sudah kebayang ikhtiar itu seperti apa? Yang jelas ikhtiar adalah kerja keras, usaha. Kemudian tawakal. Apa itu tawakal? Yang jelas tawakal itu adalah memasrahkan segala urusan dan pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya setelah kita ikhtiar bekerja. 3 kombinasi yang luar biasa kalau kita amalkan dalam kehidupan kita akan menjadi kekuatan power buat kita untuk mengarungi kehidupan. Baik anak-anak semuanya, kita mulai mengkaji yang mana? Mengkaji Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berkaitan tentang optimis. Apa itu? Mari kita mulai baca sendiri-sendiri dulu. Lihat Al-Qur'annya. Kalau tidak bawa Al-Qur'an bisa lihat layarnya ya. Baik, latihan membaca kita mulai. Baik, sudah dibaca semuanya? Terbata-bata? Enggak apa-apa, yang penting sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, sekarang mari kita dengarkan Quran Surah Az-Zumar ayat 53 ini baik-baik. Bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Oke? Kita dengarkan bersama-sama. قل يا عبادي الذين أسرفوا على
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Nah, kalau sudah didengarkan, sekarang kita latihan membacanya bersama-sama, oke? Bapak guru akan membacakan dari sini secara pelan-pelan dan perlahan. Nanti anak-anakku semuanya membaca di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing mengikuti suara Pak Guru. Sudah siap? Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti. Qul ya ibadiyah alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bisa diulang-ulang di rumah. Selanjutnya Bapak Guru akan membacakan makna kata per kata dari surah Az-Zumar ayat 53 ini ya. Seperti tadi diikuti dari rumah. Pak Guru akan membacakan secara perlahan-lahan. Qul, katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrafu, melampaui batas, ala, atas, anfusihim, diri mereka, la, jangan, taqnatu, berputus asa, min, dari rahmatillah, rahmat Allah, inna, sesungguhnya Allah yaghfiru, mengampuni, al-dzunuba, dosa-dosa, jami'an, semuanya. Innahu, sesungguhnya Allah itu al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahimu, maha penyayang. Itu makna keseluruhannya. Jadi kira-kira sudah bisa dibayangkan maksud dari ayat ini mengajak kita untuk optimis, tidak putus asa dari rahmat Allah. Nah, bagaimana arti keseluruhannya? Mari kita lihat bersama-sama. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan mengkaji Quran surah yang kedua, yaitu Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 yang berkaitan dengan tema ikhtiar, usaha, kerja keras. Lihat Qurannya kembali, buka dulu, lihat, dan silahkan latihan membaca perlahan-lahan. Yang nggak punya Al-Quran, lihat layarnya. Mulai. Nah, kalau sudah, mari kita lihat, mari kita dengarkan cara membaca Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 dengan baik dan benar. Kita dengarkan bersama-sama. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Nah, begitu tadi cara membacanya dengan baik dan benar. Selanjutnya kita latihan bersama-sama seperti yang pertama tadi. Pak Guru akan bacakan penggal per penggal, kemudian anak-anakku semuanya mengikuti dari rumahnya masing-masing. Ayo kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa'a al-awfa wa anna
ila rabbika al-muntaha. Nah, sudah. Selanjutnya Pak Guru akan membacakan arti kata per kata dari Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Diikuti dari rumah masing-masing. Kita mulai ya. Wa an, dan bahwasanya laisa, tidak memperoleh, lil insani, untuk manusia, illa, kecuali, ma, apa yang sa'a, telah diusahakannya. Wa anna, dan sesungguhnya sa'yahu, usahanya itu, saufa, akan, yuro, diperlihatkan. Summa, kemudian, yujzahu, diberi balasan, al-jazaa, yaitu balasan, al-aufa, yang paling sempurna, ila, kepada rabbika, Tuhanmu, al-muntaha, kesudahannya. Nah, dari makna kata per kata ini sudah kita bayangkan apa maksud firman Allah ini. Ini berkaitan dengan sikap ikhtiar, bahwa sesungguhnya Allah akan membalas setiap usaha manusia. Sebesar apa usaha manusia, maka balasannya al-jaza dari Allah juga akan seperti itu. Maka yang bermalas-malasan, Allah pun membalasnya dengan hal yang serupa. Orang yang kerja keras akan diberikan juga sesuai dengan usahanya. Allah sesungguhnya tidak pernah zalim kepada kita semuanya. Baik, untuk melengkapi makna perkata, mari kita dengarkan, mari kita lihat apa makna keseluruhannya. Silahkan lihat Al-Qur'annya atau lihat papan tulisnya. Kita akan melanjutkan ayat yang ketiga, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbicara tentang tawakal. Nah, mari kita latihan membaca dari tempat kita masing-masing. Silahkan buka Qurannya atau lihat papan tulis. Mulai. Selanjutnya, Pak Guru akan membacakan secara pelan-pelan dan didengarkan dengan baik-baik. Nah, siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, begitu cara membaca yang baik dan benar. Selanjutnya mari kita latihan bersama. Pak Guru akan membacakan secara perlahan-lahan. Anak-anakku semuanya mengikutinya dari tempat masing-masing. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, selanjutnya kita akan baca makna kata per kata diikuti dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing. Kita mulai. Fabima, maka disebabkan, rahmatin, rahmat, min, dari Allahi Allah, linta, berlaku lemah lembutlah,
lahum terhadap mereka, walau dan sekiranya kunta kamu bersikap fazzon keras, ghalidha kasar, al-qalbi hati, lam faddu maka mereka menjauh dari dari haulika sekelilingmu, fa'fu maka maafkanlah, anhum mereka, wastaghfir dan memohonkan ampunlah, lahum untuk mereka, wasyawirhum bermusyawarahlah, fi di al-amri dalam urusan, faida apabila telah membulatkan tekad, faida apabila azamta kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal maka bertawakallah kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, ala atas, inna sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Dari makna perkata ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan kita setelah berniat yang kuat, berazam yang kuat, ingin mencapai sesuatu, maka kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Habis itu kita pasrahkan hasilnya kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Apapun hasilnya kita harus ridho dan ikhlas atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat terjemahan keseluruhnya. Nah, anak-anakku semuanya, Pak Guru akan memberikan aktivitas. Mari kita mulai latihan membaca. Jadi, bacalah yang pertama Quran Surah Az-Zumar ayat 53, kemudian rekam menggunakan gadgetnya atau alat perekam yang lainnya. Kemudian yang kedua, baca Quran Surah An-Najm ayat 39-42, direkam juga. Dan yang ketiga, baca Surah Ali Imran ayat 159, direkam juga. Kemudian 3 rekaman itu dikirimkan ke nomor yang tertera atau di-emailkan di email yang tertera. Nanti Pak Guru akan dengarkan dan akan Pak Guru nilai satu-satu. Baik, gitu ya. Baik, mulai silahkan latihan dan merekam suaranya. Kita mulai dari sekarang. Baik, anak-anakku semuanya sudah dikirim. Selanjutnya, ini untuk tugas di rumah. Kita akan mempelajari ilmu tajwid, yaitu qalqalah, sebagai tugas di rumah masing-masing, yang nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas, kita akan urai. Yang pertama, persiapkan kertas, folio, tulis identitas diri, nama, kelas, alamat. Yang kedua, kemudian tulis definisi qalqalah itu apa. Yang ketiga, tuliskan huruf-huruf qalqalah. Yang keempat, qalqalah dibagi menjadi berapa. Dan yang kelima, carilah qalqalah di 3 ayat yang telah kita pelajari tadi. Kemudian setelah selesai, tugas itu kemudian difoto, lalu fotonya dikirim ke nomor yang tertera atau di email yang tertera. Anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita simpulkan bersama. Coba dilihat papan tulis, ya. Ada keterkaitan 3 sikap tadi. Pertama, optimis, yakin, optimis, bismillah. Yang kedua, ikhtiar, kerja keras, sungguh-sungguh, semangat, pantang menyerah. Dan yang ketiga, Allah, aku pasrah kepadamu apapun hasilnya. 3 kombinasi ini akan membuat kita kuat di dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Jangan sampai salah satunya tidak ada. Ada yang ditanya, kamu kenapa nggak belajar? Aku tawakal kepada Allah aja dah. Dikasih 5 nggak apa-apa, dikasih 10 nggak apa-apa. Bukan seperti itu ya. Itu tawakal yang keliru. Oke, sudah dapat? Mari kita akhiri pelajaran kita yang luar biasa nih dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
Sampai ketemu di esok hari dengan semangat yang luar biasa. Baik, anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.